Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan nih. Hujan untuk opan. Oke. Selamat siang, anak-anak. Oke. Maaf ya tadi dokternya agak telat ya karena kan hujannya juga. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah. Semangat ya. Oke, untuk sebelum kita mulai kegiatan, apakah ada yang sudah hadir pada hari ini? Jidan Bapak. Jidan kenapa? Ada kabar ya Jidan? Alfa. Suka bola sih. Oh ya, dari suka bola sih. Ya. Ada apa-apa ya sebenarnya? Oke, mungkin kita agak akan banyak-banyak untuk diskusi aneh ini. Kita ke materialnya. Untuk pertemuan sebelumnya dengan Bu Naura, kalian kan sudah mempelajari tentang desain dan dasar-dasar dari DKV. Nah, untuk selanjutnya kita mulai masuk ke teknisnya. Teknisnya bagaimana? Itu ada di praktek fotografi. Nah, di mana kalian akan diperkenalkan terlebih dahulu dengan kamera. Kamera akan diperkenalkan yakni kamera DSLR. Apa itu kamera DSLR? Ada yang udah tahu belum kamera DSLR atau udah kenal dan apa sih? Udah terbiasa gitu menggunakan kamera DSLR. Itu pakai yang di gambar itu. Ya benar kayak gini. Cuman ada ya yang pernah lihat bentuk fisiknya atau pernah nyoba gitu. Belum pernah. Oke, kita mungkin di sini karena barang dari prasarananya itu belum diizinkan untuk dipinjamkan, jadi kita pakai yang digital terlebih dahulu aja ya. Oke, untuk apa yang akan dipelajari selama kalian mengenal kamera DSLR ini, yakni pengertian apa itu DSLR, kemudian masuk ke bagian-bagian dari apa sih fitur-fitur yang ada di kameranya, kemudian pengaturan dasar, kemudian teknik dasar, komposisi fotografi dan juga praktiknya. Jadi nanti kalian akan melakukan praktik untuk fotografi. Oke, apa itu kamera DSLR? Silakan dibaca oleh Fauzi. Kamera DSLR digital simbol referensi kamera digital yang memanfaatkan sistem jaringan otomatis dan pentablisme untuk memasukkan cahayanya. Kamera DSLR sendiri terdiri atas beberapa komponen seperti lensa, cermin pantul, layar focusing, sensor, jangkauan besar, viewfinder, serta pentablisme. Oke, terima kasih Fauzi. Nah, di sini ada yang di bold, yakni pentaprisma. Apa itu pentaprisma? Pentaprisma adalah yang membedakan antara kamera DSLR dengan non DSLR. Jadi, di mana ada kaca cermin yang itu tugasnya untuk memantulkan cahaya dari apa yang dipotret. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian pada body dari DSLR, yang mana yang pertama di sini ada flash. Jadi di bagian atas itu ada flash. Ketika kalian dipencet, nanti ada flashnya. Oke, sorry. Nah, kemudian di sini ada tombolnya. Tadi kan kalau misalkan dipencet itu bakal muncul, bakal membuka flashnya. Kemudian ada tombol pelepas lensa, kemudian ada lensanya. Jadi nanti kalian mencoba lensa bawaan dulu saja sebelum ke berbagai jenis lensa. Kemudian di sini ada layar LCD-nya, kemudian ada tombol play, tombol delay. Pokoknya basic-basic dari setiap fitur kamera itu kurang lebih bakal sama meskipun nanti berbeda merek. Misalkan kalian menggunakan Canon, kemudian Nikon ataupun Sony, itu nanti kurang lebih fiturnya sama. Karena di sini juga kan ada icon-iconnya. Di situ kalian bisa apa sih tahu gitu apa fungsi-fungsinya. Kemudian ada tombol shutter. Biasanya tombol shutter itu ada di bagian kanan. Kalian menggunakan telunjuk untuk kliknya. Kemudian ada control dial, mode dial, dan juga tombol on off-nya. Tombol on off pada kamera itu biasanya di DSLR di dekat tombol shutter. Kemudian di sini ada slot memory. Nah, di sini kalian ada kamera yang menggunakan viewfinder. Apa itu viewfinder? Ada yang tahu belum? Buat ya si itunya objeknya dari mata langsung. Dari mata langsung. Betul, tepuk tangan untuk. Fitur viewfinder ini untuk melihat dari mata secara langsung ya. Oke, next
kita masuk ke apa? Quiz. Di sini quiz. Kalian boleh masukkan tangan kalau misalkan tahu jawabannya. Oke, silakan Novel. Yang viewfinder itu membantukan objek yang tengah. Ini ke Yang bawah dulu. oh ya ini. Oke, ini ke sini. Ya, Oke. Yang tengah ke atas. Nah, ke sini. Ya, terus yang itu ke bawah. Menambah pencahayaan. Oke, betul. Tepuk tangan. Di sini ada flash, tugasnya untuk menambah pencahayaan. Kemudian tombol shutter untuk menghasilkan gambar atau memotret. Kemudian di sini ada viewfinder, tadi betul kata Novel untuk membantu melihat objek menggunakan mata secara langsung. Oke, next ya. Di sini ada pengaturan dasar untuk kamera DSLR, yang mana di sini ada 3 elemen, ada aperture, kemudian shutter speed dan juga ISO. Apa itu? Nah, untuk aperture di sini tugasnya adalah untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk pada kamera. Yang mana semakin kecil f numbernya, maka semakin besar bukaannya. Jadi kalau misalkan sini F per 32 itu kan jatuhnya semakin besar ya, maka itu akan semakin mengecil bukaannya. Kalau misalkan F banding 1, F per 1 berarti itu semakin besar. Semakin kalau digarap ke mata makin membuka matanya. Jadi aperture ini adalah cocok untuk foto close up, kemudian foto bokeh atau blur itu, kemudian untuk dipakai di malam juga. Terus kemudian ada shutter speed. Shutter speed ini tugasnya adalah untuk membuat si objeknya itu bisa lebih lambat dan juga menghasilkan gambar yang memblur juga. Semakin kecil angka shutter speednya, maka foto yang dihasilkan akan semakin tajam. Dan untuk ISO atau International Standard Organization ini semakin tinggi ISO-nya, maka sensitivitas kamera terhadap cahaya akan semakin besar. Yang mana kalau misalkan ISO rendah ini cocok untuk situasi yang terang. Jadi kalau misalkan siang pakai ISO yang rendah, kalau misalkan untuk di dalam ruangan atau yang cukup gelap cahayanya, maka gunakan ISO yang tinggi dengan angka yang tinggi. Nah, di sini ada contoh komposisi fotografi yang mana kalian nanti akan coba untuk mempraktekannya dari ketiga gambar ini. Yang mana ini yang pertama untuk roll of third atau di sini ada objeknya di bagian grid kedua hingga ke pokoknya di sini ya, di bagian garis ini itu roll of third. Aturan sepertiga adalah teknik komposisi foto yang membagi gambar menjadi 9 bagian yang sama. Jadi di sini kan ada 3 kali 3 atau 9 grid ya, yang mana di bagian kanan tengahnya itu adalah objeknya. Kemudian untuk yang simetris ini yang mana gambarnya itu terlihat sama, terlihat memiliki bobot dan juga keseimbangan. Terus kemudian di sini ada framing itu atau kayak seolah itu ada framing tapi secara natural, bukan secara diedit atau apapun. Nah, di sini kalian akan mempraktikkan latihan yang mana kalian akan menggunakan satu kamera per kelompoknya, yang kemudian dipraktikkan secara giliran oleh kalian. Kemudian kalian menggunakan aperture priority untuk menghasilkan efek ngeblur belakangnya, bokeh, tahu kan? Oke. Kemudian untuk shutter atau STV-nya untuk gerakan panning, yang mana panning itu kayak kalian menggunakan fiturnya aja dulu, gak apa-apa nanti hasilnya seperti apa itu dibebaskan saja. Kemudian sesuaikan ISO, aperture dan shutter speed sesuai dengan kondisi pencahayaan. Jadi di sini kalian mencoba kamera dengan mengeksplorasi fitur-fitur yang tadi disebutkan. Kemudian untuk tugasnya itu apa aja? Ambil satu foto dengan aperture priority dan dengan shutter priority, lalu bandingkan hasilnya. Kemudian setelah dibandingkan itu dievaluasi dan nanti di pertemuan selanjutnya akan didiskusikan. Nah, sebelum itu apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Sudah cukup? Bagaimana? Solusi? Dikumpulinnya di pertemuan selanjutnya, Pak. Apa ada juga 2 pertemuan? Di pertemuan selanjutnya kalian udah ada hasil gambarnya. Jadi nanti didiskusikan bareng-bareng didiskusikan di pertemuan selanjutnya di dalam kelas. Dimengerti sih? Berarti Pak. Baik, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Mungkin dari saya sekian, terima kasih, selamat mengerjakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.